Oke, kalau gitu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, good afternoon. Ya, terima kasih adik-adik sudah datang ke sini untuk belajar materi atau mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, sebelumnya ini merupakan pertemuan pertama kita. Kalau boleh tahu, kalau kakak boleh tahu, kemarin belajar bahasa Inggris sama siapa di sini? Masih ingat nama MT-nya? Sambil kakak tulis ya. Ini ya. Sama Kak Syarif. Syarif ya, AI ya. Okay. So before I teach you English, I wanted to introduce myself. Sebelum kakak mengajar hari ini kepada kalian bahasa Inggris, kakak perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Kak Rizvaldi ya. My full name is Rizvaldi. You can call me Aldi or Rizvaldi. Ya, kak adik-adik mungkin bisa panggil kakak dengan Kak Aldi atau Kak Rizvaldi. Nah, kebetulan kakak di sini diberikan amanah kepada adik-adik untuk mengajar bahasa Inggris untuk kelas 10 ya, 10 kurmer. Nah, jadi ini merupakan pertemuan pertama kita. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya, kalian sudah tahu nama kakak itu siapa. So I want to you both of you want to introduce yourself first before we start our class. Jadi setelah kakak memperkenalkan dirinya, nah sekarang giliran adik-adik memperkenalkan diri. Sambil kakak absen nantinya, sekalian juga menunggu teman-temannya adik-adik yang belum datang saat ini. Mungkin yang pertama dimulai dari yang pakai kardigan ya. Nah, kardigan kuning yang mulai. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Nama asal sekolahnya yang standar aja. Nama sama asal sekolah. Bisa insist or berdiri nggak apa-apa. Dulu aja. Sekolah di Antang, perbatasan Antang Sumatera. Oke, thank you for Sheila. Cheryl. Oke, thank you Cheryl ya untuk perkenalannya. And you first? Perkenalkan, nama saya Andi Melani Mustafa, biasa dipanggil Naila. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 5. SMA Negeri 5. 10 kurang 5 jadi SMA 5. Jadi gitu ya. Jadi 1 SMA 5 berarti di dekat ini ya, makan pahlawan. Oke. So thank you for your introduction first in our meeting today. Nah, apa yang kita akan pelajari hari ini? Nah, kakak sebelumnya tanya dulu. Kakak yang MTKI itu pernah mengajarkan tentang apa sebelum kakak masuk? Procedure text. So you first before our meeting today, you learned about procedure text. Jadi kalian sudah mempelajari yang namanya teks-teks yang berkaitan dengan langkah-langkah. Ya, misalkan langkah-langkah membuat nasi goreng viral. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian langkah-langkah membuat misalkan bingkai foto dan seterusnya. Nah, itu berkaitan dengan teks-teks
prosedur. Nah, hari ini kita akan pelajari juga salah satu teks yang ada di bahasa Inggris, mungkin di bahasa Indonesia juga ada, yang disebut dengan expository text. Oke, good afternoon, silakan masuk ya. Yang baru datang mungkin silakan duduk dulu sambil kakak jelaskan. Nah, untuk hari ini kita akan bahas tentang materi salah satu teks juga yang dalam bahasa Inggris disebut dengan expository text. Nah, sebelum kakak masuk ke materinya, ada yang tahu nggak teks expository itu kayak apa? Expository. Serius mungkin? Fiksi berarti dia tidak kalangan ya, dia bukan hayalan, berarti dia terkait dengan teks berbasis ilmiah sesuai dengan expository itu tadi. Nah, kalau kita gimana? Teks yang berisi Argumentasi ya, atau pendapat atau opini. Nah, di sini nantinya expository itu ada dua. Nah, sebentar akan kita jelaskan. Ada expository yang berlandaskan dari pendapat seseorang yang ditujukan kepada yang melihat atau yang mengetahui terkait selagi isu-isu yang sekarang terkenal saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua itu dalam bentuk bacaan, jadi makanya disebut dengan expository text. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan bahas yang pertama adalah konsep ya. Konsep dari expository text tadi itu mencakup apa? Yang pertama, mencakup definisi atau penjelasan berkaitan dengan expository text. Nah, itu tadi sudah kita jelaskan sedikit ya, berkaitan dengan expository text, yakni expository text itu adalah ya, expository text itu merupakan sebuah teks yang ditulis atau yang diargumenkan terkait dengan masalah atau isu-isu terkenal pada saat ini. Misalkan contoh, kalau kita mengatakan bagaimana menurut kalian ya, misalkan apa sekarang isu yang terhangat ini, kakak sebenarnya tidak terlalu upgrade dengan medsos, apalagi TikTok, apalagi yang semangsanya. Biasanya isu-isu sekarang ini terkait dengan apa? Kalau kakak boleh tahu dari adik dulu. Isu apa? Bensin yang dioplos. Sebenarnya itu bensin yang dioplos itu ya namanya oplosan berarti sesuatu yang negatif ya. Tetapi ada maksud di balik itu semua. Kenapa mesti dioplos? Mungkin ingin ingin ia mengoplos itu menekan biaya pengeluaran, sangat seperti itu. Ya mungkin sah-sah aja untuk dioplos, toh tidak ada masalah, itu yang pronya. Tetapi yang kontranya mungkin lebih banyak ya, nanti dibilang katakan kita beli sebenarnya otang rendah, tapi kita nggak ngantri gitu, ataukah kita sudah bayar berapa puluh ribu, yang misalkan bensin yang ini dengan yang itu perbandingan harganya berbeda, tetapi kita hire sama dengan harga yang mahal tapi mendapat kualitas yang sama dengan yang rendah. Nah, berarti itu ada kontra di situ. Itu yang akan kita jelaskan terkait dengan expository text, dan itu terkait juga dari definisinya ya, berkaitan dengan pendapat atau argumen terkait dengan isu tersebut. Nah, kemudian yang kedua, selain konsep tentang definisi tadi, kita membahas tentang struktur. Strukturnya itu berarti kerangka-kerangka yang ada dalam expository text. Nah, beda kerangka ketika expository text itu berkaitan dengan ucapan yang dilontarkan oleh si argumen, beda struktur yang ketika kita menulisnya. Jadi expository text itu bisa kita katakan bisa berbentuk lisan maupun bisa berbentuk tulisan. Lisan kayak bagaimana? Misalkan Sheryl adu argumen dengan siapa namanya? Nila, berkaitan dengan bensin oplosan tadi. Itu ya. Nah, Sheryl mengatakan bahwa saya nggak setuju dengan
pendapat Naila mengatakan bahwa kita dapat close kalau misalkan demi kepentingan efisiensi anggaran. Tidak terlalu tinggi jadi kata-kata. Jadi efisiensi anggaran berarti kita menekan biaya pengeluaran. Jadi kalau biasanya kita kalau kita beli yang biasa itu harganya 50.000, nah, kalau kita mau close mungkin setengahnya lah kita keluarkan biayanya 25.000. Baru kita jual dengan harga yang 50.000 lagi, ujung-ujungnya kita ingin mendapatkan untung gitu ya, seperti itu. Nah, mungkin juga dari Naila dia tidak melalui lisan tapi tulisan. Ya, tulisan misalkan Naila ada sosmed, ada medsos itu ya. Dia ketik, tapi dalam bahasa Inggris kan tidak mungkin memakai bahasa Sanskerta. Misalnya contoh ya, dia mengetik, dia tulis di kolom komentar misalkan saya setuju terkait dengan adanya hal tersebut. Nah, pertama dia mengungkapkan beberapa misalkan alasan atau reasonnya kenapa bisa seperti itu dan seterusnya. Terus kedua, yang ketiga adalah language features. Language features ini, nah biasanya kalau language features itu berkaitan dengan grammarnya. Ya biasanya kalau expository, bisa kita sebut juga eksplanasi, penjelasannya. Nah kalau misalkan Sheryl, misalkan kalau isunya sekarang itu berarti kita gunakan tenses apa dong? Kalau kakak boleh tahu, tenses apa? Pernah belajar tenses? Pernah. Nah, pernah belajar grammar kan di sekolah atau di tempat lain pernah. Nah, kalau misalnya isu tentang apa kita bisa BBM oplosan itu sekarang ini berarti kita pakai tenses apa? Apakah kakak ke 9 deh? Pakai past kah? Pakai future kah? Atau pakai present? Tensesnya. Atau ada yang tahu misalkan tenses apa dipakai? Present ya, nilai. Nah, kita memakai kalau misalkan isu tersebut berlangsung pada saat ini, kita menggunakan yang namanya tenses present, kejadian sekarang. Apakah dia simple present ataukah future dan seterusnya. Itu terkait dengan language features-nya. Kata-kata apa saja yang dipakai. Nah, selain tenses tadi itu, kita juga akan jelaskan berkaitan dengan kata-kata apa, kata kunci apa yang sering muncul di expository text tadi. Agak masih. Saya kasih dulu. Oke. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang akan kita pelajari adalah reading comprehension. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, kalau teks yang namanya teks itu pasti berkaitan dengan reading, dibaca, dibuka itu yang namanya teksnya. Akan ada di situ muncul beberapa pendapat dalam bentuk tulisan, itu ya, dalam bentuk expository text. Dan yang ketiga production. Nah, production ini kakak harapkan setelah kalian bisa mengetahui konsep-konsep itu masing-masing di antara tiga yang ada pada hari ini membuat teks expository sesuai dengan arahannya kakak yang nantinya akan kita lakukan sebentar. Bisa dipahami? Do you understand? Oke. How about this? How about Bahi? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Nanti sebentar kita jelaskan saja. Oke. Nah, kurang lebih masing-masing konsep definisi kita diberi waktu karena bulan Ramadan, berarti kita beri waktu kurang lebih 60 menit. Ya, 60 menit. Iya, 60 menit. 90 menit kan. Nah, berarti masing-masing ini kita diberi waktu untuk pengenalan konsep terlebih dahulu itu karena dia agak panjang sedikit, mungkin sekitar 20 menit, ya. Kakak kasih titik ini sebagai bilang 20 menit bukan 20 detik ya. Nanti bilang 20 ini 20 second. Nah, enggak, ini 20 menit. Kemudian reading comprehension-nya ini mungkin nantinya kita akan kasih waktu kurang lebih 35 or
40 minutes ya, 35 sampai 40 menit, kira-kira berapa gitu, sudah sejam ya, kurang lebih sejam. Nah productionnya ya nanti adik-adik masing-masing diberi waktu sekitar 30 menit. Itu kalau memang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, sesuai dengan bahi kita hari ini. Kalau melebihi atau kurang dari itu, nanti kita akan sesuaikan. Bisa dimengerti? Okay, so today I want to teach you about expository text and I want to explain this material today. Nah, jadi kakak akan jelaskan berkaitan dengan expository text sesuai dengan bahan kita pada hari ini. Yang pertama terkait dengan definition and purpose. Nah, kalau di sini mengatakan bahwa an expository text is a text that presents the writer's point of view towards an issue. Bagaimana yang menulis itu sesuai dengan sudut pandangnya menjelaskan atau mengomentari sebuah topik atau permasalahan yang terjadi sekarang ini. Seperti yang diungkapkan tadi Naila terkait dengan bensin oplosan. Terus ya tipe-tipenya. Nah, kita lihat dulu tipenya. Expository text itu terbagi atas dua. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan analytical exposition text, analytical exposition text ya. Yang kedua ada yang disebut dengan hortatory ya, analytical and hortatory expository text. Nah, apa perbedaannya analytical dengan hortatory expository text? Yang pertama dari segi definisi. Kalau analytical dia mengacu kepada elaborate the writer's opinion, ya. Dia berkaitan dengan writer's opinion. Berkaitan dengan opini si penulis. Berarti yang dijadikan sudut pandang itu adalah si penulisnya. Itu ya. Jadi misalkan contoh yang menulis tentang ini yang melangsungkan argumen itu adalah Sheryl misalkan. Jadi Sheryl memandang bahwa bensin yang dioplos itu merupakan sesuatu hal yang kurang bagus atau buruk, ya. Sedangkan Naila mengatakan bahwa kalau misalkan bensin oplosan tersebut itu sebenarnya demi demi keuntungan si pedagang tersebut. Jadi ada kontra antara pro dan kontra terkait dengan isu terkait, ya. Kemudian yang kedua, hortatory exposition text itu berkaitan dengan reader to pick such ends with a recommendation. Terkait dengan recommendation. Recommendation. Nah, kalau tadi analytical itu berkaitan dengan pendapat dari penulis secara point of view-nya. Ini artinya nggak ada solusi kan? Kalau pakai istilah analytical, yang satu masih beranggapan pro, yang satu beranggapan kontra. Nah, di sini hortatory sama dengan pada dasarnya analytical, dia ada pro, dia ada kontra, tetapi ada yang namanya jalan tengah. Itu dimaksud dengan rekomendasi. Kira-kira kalau isu tadi itu yang bensin plus kayaknya ada rekomendasinya dia. Karena semua kita rugi ya. Mungkin di antara ketiga-tiga ini ada yang sudah bisa berkendara. Atau begini, kasih ke topik. Kelas 10 SMA, kalau pintar bikin naik motor tanpa adanya SIM bisa tidak mengendara. Ada pro ada kontra toh? Nah, kalau yang pro mengatakan bahwa tidak apa-apa, toh itu yang namanya diberikan fasilitas kendaraan walaupun dia tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dia bisa diberikan yang namanya kepercayaan. Jadi dilatih yang namanya kepercayaannya kita.
Tetapi yang kedua yang di sisi kontranya itu sama dengan melanggar hukum, mengajarkan anak itu melanggar hukum walaupun tidak memiliki surat-surat tetap bisa mengendara. Rekomendasinya adalah bisa jadi ya, rekomendasinya biarkan anak itu tetap mandiri sesuai dengan umurnya, terus diarahkan kepada tetap taat pada hukum ya. Entah misalkan tidak apa-apa diberikan yang namanya kendaraan tapi jangan ugal-ugalan, misalkan seperti itu. Atau kalaupun memang tidak bisa, misalkan orang tuanya tidak ada waktu untuk mengantarkan anak ke sekolah, maka tetap diberi kapasitas itu, tetapi tetap dalam pengawasan yang ketat. Itu yang dimaksud dengan hortatory ya. Analytical lebih kepada opini penulis, opininya penulis yang dilihat. Sedangkan yang hortatory itu berkaitan dengan rekomendasi atau saran atau jalan tengah. Kemudian purpose, nah itu tadi sesuai dengan yang kita jelaskan tadi. Purpose dari analytical lagi itu, ini tadi apa namanya? Kalau writer opinion dan recommendation itu definisi, ya. Definition, and then purpose. Purpose terkait dengan analytical dan hortatory tadi itu. Kalau dia analytical, dia convince the reader. Artinya convince the reader itu meyakinkan pembaca. Ya, convince the reader. Meyakinkan si pembaca, saya punya argumen ini bagus, ini cocok kayak ini. Ya, harus kau pro sama saya, harus kau kontra sama saya. Ya, kalau kau pro sama saya atau kontra sama saya, kamu termasuk dengan teman saya, seperti itu ya kira-kira contohnya. Kemudian yang kedua, purpose untuk hortatory lebih kepada persuade, ya, lebih kepada persuade atau ya imbauan atau harapan ya. Jadi kalau hortatory misalkan ya berdasarkan pro dan kontranya permasalahan ini, ya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang namanya jawaban yang baik ataupun jawaban yang buruk terkait dengan isu tadi, ya. Tetapi kita tetap mengharapkan adanya jalan keluar yang baik atau yang solusi yang sempurna balik tiap masalahnya. Terus kita masuk kepada strukturnya. Struktur dari kedua model teks expository ini ya, ini agak kelewatan. Strukturnya itu yang di dua awalan teksnya itu sama. Yang pertama itu ada tesis, ada argumen. Nah, perbedaannya ada di bagian akhir dari masing-masing teks tersebut, baik analytical maupun hortatory-nya. Yang pertama, kalau yang struktur analytical ada yang disebut dengan reiteration. Nah, yang kedua yang namanya recommendation, maka hortatory yang terakhir adalah recommendation. Nah, untuk penjelasan terkait dengan tesis dan argumen ini, ya tesis berarti isunya dikenal dulu. Misalkan isu yang selain bensin dengan mengendara di bawah umur tadi, what issue name please? Nama tak salah. Cacat, oke. Cacat, misalkan apa sekarang isu yang lagi merebak hari ini, Cacat? Ya, karena kakak ini tidak terlalu update ya, nggak sama kayak kalian. Medsos kakak itu masih terbatas WhatsApp, ya Facebook gitu ya. Dari Cacat sendiri ada masalah isu yang kita tahu? Gak ada, ya?
Ya biasanya juga. Ya memang biasanya itu lagi top hype-nya ya. Berkaitan dengan libur Ramadan. Nah ini paling penting ya. Saya update tapi kebanyakan tahu ini isunya libur satu Ramadan. Apakah di bulan Ramadan itu kita bisa libur dalam satu bulan atau tetap kita melaksanakan aktivitas seperti biasa? Nah, mungkin di pro itu mengatakan bahwa dari tesisnya kita menjelaskan terkait permasalahan dulu ya isunya. Tesisnya misalkan libur di bulan Ramadan. Pasti di antara kita tiga ini tuh mungkin libur tuh. Libur Ramadan, libur di sekolah, libur di sini juga. Nah, kakak ya pasti di bagian kontra atau karena kakak yang mengajar. Kalau mungkin kita yang pro libur Ramadan selama satu bulan. Nah, berarti tesisnya berkaitan dengan libur Ramadan selama 1 bulan untuk anak sekolah baik di tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Nah, argumennya itu tadi. Pro-nya ya mungkin misalkan Caca mengatakan bahwa kita di bulan Ramadan ini seharusnya kita libur 1 bulan. Kita ini harus fokus beribadah bagi yang muslim. Kemudian kalau kita memaksakan diri untuk beraktivitas di bulan Ramadan, ibadah kita tidak maksimal. Misalkan contoh seperti itu. Nah, di luar Ramadan aja kita tidak maksimal, apalagi sekarang kita harus menahan lapar, menahan haus, jangan marah dan seterusnya. Itu mempengaruhi mental kita. Misalkan Caca menulisnya seperti itu ya, tapi dengan bahasa Inggris contohnya. Nah, kalau argumen yang kontra mungkin mengatakan bahwa ya kalau kita tidak melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan, ya ada yang ada yang tidak setuju atau tidak diuntungkan. Misalnya yang mengajar mungkin fee-nya tidak bayar, contoh misalnya seperti itu. Ataukah misalkan di bulan Ramadan ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan, misalkan dalam bidang kuliner, mungkin akan menurunkan tingkat beli masyarakat dan seterusnya. Itu tidak apa-apa kita melaksanakan kegiatan tetap beriringan ya ibadah dengan pekerjaan atau kegiatan sehari itu. Nah, di bagian terakhir yang kita akan jadikan poin, reiteration itu berkaitan dengan penguatan dari argumennya tadi. Kalau dia pro, dia harus pro. Kalau dia kontra, dia harus kontra. Gitu ya. Kemudian yang misalkan ini di bagian hortatory recommendation, nah kita cari jalan tengahnya aja. Yang mau bulan puasanya liburan 1 bulan tidak masalah. Yang mau tetap beraktivitas juga tidak masalah ya. Tapi dengan konsekuensi masing-masing seperti itu. Nah, mungkin di pertanyaan kalian, apa mau bilang nanti di sini? Karena nanti ada yang namanya production. Apa tadi mau bilang? Misalkan saya tidak setuju, saya setuju dan seterusnya. Itu ya. Kalau kakak boleh tahu atau kakak tanya, kalau misalkan bahasa Inggrisnya saya setuju, bahasa Inggrisnya apa? I agree ya. Nah, kalau tidak setuju, ya you don't agree, bisa gitu ya, agree and don't agree. Oke, kita masuk kepada language features atau yang berkaitan dengan expression of agree. Ungkapan yang menyatakan kesetujuan dan tidak kesetujuan. Ya mungkin I don't agree, correct ya, benar. Kalau yang disagree itu. Kalau yang agree ya I agree. Itu ya, dan seterusnya. Nah, untuk expression of agreeing itu terbagi atas 2. Ada yang setuju dan tidak setuju. Agree. Double ini. Sorry. Agree. Double G or double G? Double G atau double G? Agree. Caca mungkin Aila, Sheryl. Agree-nya G-nya yang double atau N-nya yang double? Oke, E-nya double ya. Oke. So I am incorrect in my right
saya salah di bagian penulisannya. Agree dan disagree. Ya, kalau misalkan boleh tahu ya, jadi yang I don't agree itu tidak masalah, betul. Nah, kalau bahasa lainnya atau ungkapan lainnya itu yang namanya disagree. Ya, ada yang namanya agree dengan disagree. Nah, expressionnya ya I agree itu ya. Yang pertama untuk yang agree itu kita mengucapkannya ya I agree. Nah, boleh juga dimaksimalkan dengan I agree with you. Atau misalkan lagi I agree with your opinion. Nah, ini juga sama nanti di disagree-nya ya. Jadi yang ini berkaitan dengan poin positifnya, yang ini berkaitan dengan poin negatifnya, gitu ya. I disagree with you ya. I don't or disagree ini ada yang kurang. I don't agree or I disagree. And I don't agree with you or I disagree with you. Nah, ini juga sama. I disagree with your opinion and I don't agree with your opinion. So, ya, kata atau misalkan ya biasanya ungkapannya lain selain I agree, misalkan exactly. Kalau yang setuju, exactly gitu ya. Terus absolutely dan definitely itu bisa. Absolutely and definitely. Nah, kalau yang disagree-nya law like exactly berarti misalkan I am afraid with your opinion ya. I am afraid in your opinion. Gitu. Jadi expression of agree itu sebenarnya banyak ya, tapi yang paling penting ini dulu. I agree, I don't agree atau I disagree, sama absolutely, exactly, dan I am afraid with your opinion. Saya bukan afraid di situ bisa berarti takut ya, bisa berarti takut, bisa juga khawatir. Oke, khawatir. Jadi ada beberapa poin di sini yang bisa kita ambil terkait dengan expression of agree. Nah, gimana kalau misalkan ini kan baru jawabannya, pertanyaannya gimana? Nah, misalkan contoh, kakak dulu lah, Kak Aldi, say, what is your opinion about apa? Biasanya opinion about what? Gimana? Ada nggak yang tahu bahasa Inggrisnya oplosan BBM? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada kita cek aja di Google. Oplosan itu bahasa Inggrisnya apa? Kayaknya lebih ke kalau bajakan sih piracy ya. Tapi nggak bisa juga kita katakan itu termasuk sama dengan perkataan oplosan dengan piracy. Beda. Oke. About ini. Ya. Oplosan yang mix gitu ya. Di sini mengatakan mix. Ya, sering mix aja lah ya.
What's your opinion about gasoline mix? Ya, oplosan bensin atau oplosan minyak itu ya. Nah, misalkan Cheryl. Well, how can I spell your name please? Ya, memang namanya Cheryl. S H E R. Oh, Cheryl biasa ini. Oke. Cheryl misalkan mau pilih mana? Agree atau disagree Cheryl? Disagree ya. Nah, misalkan kita ambil expressionnya yang ini. I don't agree. Ya, I don't agree with this issue. Misalkan kan isunya berkaitan dengan gasoline mixer. Jadi gasoline mixer ini adalah isu. Atau bisa juga Sherry mengatakan I don't agree with it. It-nya ini mengarah kemana? Mengarah ke gasoline mix. Itu ya, oplosan minyak. Misalkan Caca, contoh lagi ya, dia mengambil umpamanya agree karena ya beberapa faktor tadi. Misalkan kita mengambil pola, contoh definitely I agree with this. Ya, I agree with this. Itu ya. Nah, this ini mengarah kepada gasoline mixer. Ya, oplosan minyak. Jadi Caca mengatakan bahwa dia setuju, sedangkan Cheryl mengatakan tidak setuju. Ada disagree di bagian Cheryl, sedangkan di Caca berada di posisi pro atau agree. Nah, karena dia isunya merupakan waktu sekarang, ini ya, waktu sekarang ya, yang ini. Terus ini and this, oke. Nah, berarti dia memakainya pola present, simple present tense, di mana memakai subjek plus verb 1 dan seterusnya. Nah, kalau kita nggak mengerti ada namanya subjek plus verb 1, subjek itu yang ini ya, yang I ini merupakan subjek. Ya, agree-nya merupakan verb-nya atau dom-nya yang merupakan verb atau kata kerjanya. Do you understand about expression? Kemudian kita mulai dari sini. Definition, purpose, structure, expression sama contoh dalam ininya. Contoh dalam penggunaan kalimat ekspresinya. Ada yang mau tanyakan dulu sebelum kita lanjut? Berkaitan dengan expository text-nya. Sebelum kita lanjut kepada materi selanjutnya. Oke. Buat Cheryl, ada yang mau ditanyakan dulu Cheryl sebelum kita lanjut? Ada. Kalau siapa? Naila, ada yang mau ditanyakan ya? Ada nih. Oke, kalau Caca ada ya. Oke. Kita masuk kepada yang tadi kita sudah bahas berkaitan dengan definition, structure, language features. Nah, kita coba mengambil pola atau membahas tentang reading comprehension. Harusnya kita ambil ini ya, contoh kasus atau contoh yang berkaitan dengan readingnya. Nah, untuk reading comprehension, sebelum kita lanjut, kalau kita ingin membaca teks dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia,
biasanya kita melihat apanya dulu. Kalau misalnya kita ingin reading, ya, membaca teks dalam bahasa Inggris, biasanya kita yang dilakukan apa? Kalau Naila apa? Dulu. Maksudnya yang pertama kali dilihat Ya, yang pertama kali dilihat judulnya. title-nya. Misalkan title-nya berupa, ya itu tadi gasoline mix yang Pertamina. Nah, kemudian seterusnya selanjutnya selain dilihat judulnya apa lagi? Kalau Sheryl memahami topiknya dengan cara lihat dari judul. Kemudian cara yang lain untuk mengetahui topiknya itu bagaimana? Membaca isi teksnya secara keseluruhan. Kalau Caca, gimana Caca? Selain melihat judulnya, selain dibaca seluruh teksnya, kalau kita ingin mengetahui apa isi topiknya itu, gimana Caca? Ya, gimana tuh? Oke. Nah, kita masuk kepada reading comprehension. Sebentar kakak jelaskan dulu yang berkaitan dari pertanyaan kakak tadi. Kalau misalnya dari jawaban adik-adik itu semuanya betul ya, walaupun tidak ada ini. Dan jawab apa? Ada yang mengatakan bahwa ketika kita membaca teks dalam bahasa Inggris itu kita melihat judulnya, betul ya. Di situ tertera ada yang namanya keyword atau kata kunci dan topik yang akan nanti dijelaskan di bawah. Nah, sedangkan kalau dia misalkan Sheryl tadi mengatakan bahwa dilihat secara isi keseluruhan teksnya, kalau di dalam ujian nanti dengan minute atau waktu yang ditentukan dalam ujian itu sedikit, kebanyakan soal bahasa Inggris itu menggunakan teks yang panjang, apakah ada kesulitan tidak? Kalau misalnya kita baca mulai dari A, dari paragraf pertama sampai paragraf ke terakhir, misalnya seperti itu. Nah, makanya kita sudah mengetahui tadi strukturnya itu sudah ada. Kalau yang di tesis Caca, tesis itu menjelaskan tentang apa? Dalam teks ekspositor itu, ya, tesis menjelaskan tentang apa? Tesis. Kalau saya gimana kalau tesis? Penjelasannya tentang apa? Awalan dari isunya ya, pengenalan isunya terlebih dahulu. Jadi pengenalan masalah itu terungkap di dalam tesis. Dan biasanya tesis itu berada di awal paragraf. Nah, biasanya memakai istilah bahasa Inggris itu introduction-nya. Jadi perkenalkan dulu masalah. Jadi isu relationship apa, ya, terus kemudian nantinya itu dijelaskan juga contoh-contohnya. Kemudian yang kedua itu argumen. Kalau Naila, argumen itu berisi tentang apa? Structure, eksposisi dari teksnya. Argumen. Pendapatnya, pendapat orangnya. Pendapat yang melakukan ini ya, memberikan opini. Apakah pendapatnya tersebut pro atau kontra, gitu ya. Jadi kalau misalkan kelihatan dari ekspresinya atau ungkapannya, kalau dia memakai pola agree, maka dia berarti pro atau setuju, itu ya. Dia pro atau setuju.
Sedangkan kalau dia memakai expression disagree, maka dia tidak setuju. Atau bisa jadi menggunakan ekspresi di luar ini. Contoh misalkan di sini ekspresi dia selain yang di atas ini, kita juga dibagi agree, mungkin ada yang bisa tulis, bisa memakai kata I approve of it. Approve ya, tulisannya ini I approve. I approve on it. Yes, like it. Ya, begitu ya. I approve on it. Nah, sama juga kalau kita katakan I feel the same. I feel the same. Ya, maksudnya itu ya saya punya perasaan sama dengan kamu ya, tetapi saya setuju dengan kamu. Nanti pemaknaannya atau pengertiannya lain kalau kita katakan I feel the same. Akhirnya saya setuju dengan kamu. Saya perasaanku sama dengan kamu. Maksudnya saya pro dengan kamu atau kontra. Nah, sedangkan kalau disagree, selain dari kata I don't agree dengan I disagree, sama seperti yang di atas. Ya, yang pertama tadi kakak sudah tulis I am afraid in your opinion. Kemudian yang selanjutnya I beg to differ. I beg to differ. Saya berpendapat berbeda dengan yang lain, sama seperti itu contohnya. I beg to differ about gasoline mixer. Jadi saya berbeda pendapat terkait dengan oplosan minyak, itu ya. Terus kemudian ya I beg to differ, and then I take a different view. I take a different view. Ini tulisan kakak bisa kebaca nggak? Bisa nih. Karena tulisan kakak ini tulisan profesor spesialis bahasa. Profesor spesialis bahasa. Oke. I take a different view, I beg to differ. Dia sama sebenarnya pemaknaan di bagian disagree. Artinya dia berbeda pendapat sebelumnya ya, misalnya seperti itu. Nah, bisa juga kalau kita katakan ini, misalkan pendapat awalnya disagree di argumennya ya. Misalkan di pendapat pertama saya tidak setuju tentang oplosan minyak itu. Nah, yang kedua, siapa tahu ada pendapat mengatakan bahwa I take a different view. Saya tidak setuju dengan pendapat yang pertama, yang kontra ya. Jadi dia ke pro. Jadi ini bergantung kepada bergantung kepada argumennya. Argumen awal. Ya, argumen awal atau first argumennya. Kalau first argumennya kontra, kalau dia agree berarti argumen kedua berarti dia pro ya, atau agree. Ngerti? Do you understand? Misalkan contoh, kalau misalkan berkaitan dengan gasoline mixer tadi, saya tidak setuju tentang oplosan minyak. Kemudian yang paragraf kedua mengatakan bahwa dia setuju, berarti dia agree di situ ya. Dia pro dengan argumen yang pertama. Itu saja yang paling penting. Jadi bergantung kepada first argumennya. First argumennya. Ya. Jadi apakah dia setuju atau tidak setuju berkaitan dengan first argumennya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Caca, Sheryl, sama Nela? Oke. Jadi untuk tentang reading comprehension-nya di bagian ya, kakak berikan topik untuk diskusi masing-masing. Kalau bisa tulis dikit dulu ya, dalam bahasa Indonesia baru bahasa Inggrisnya. Jadi paham ya, Caca, Sheryl, sama Naila. Ada 3 topik yang akan kita diskusikan dalam kelas. Mau pilih mana? Yang pertama, homework should
be banned. Homework, ya, bisa dibaca sini. Homework banned. Ya, homework should be banned. Homework banned artinya ada yang tahu? Homework banned. Homework artinya juga homework. PR, nah PR di banned. Di banned. Nah, kalau kayak misalkan di bulan Ramadan ini setan-setan di banned. Ya, dihilangkan, dilarang ya, dibelenggu gitu. Nah, maksudnya yang topik pertama ini adalah tugas-tugas sekolah itu seharusnya ditiadakan saja. Ya, itu diskusi yang pertama. Tinggal kita pilih. Yang kedua, topik yang kedua, learning from YouTube is good. Learning from YouTube. Ini satu, ini dua. Jadi kalau misalkan learning from YouTube is good artinya learning from YouTube. Learning, belajar dari YouTube is good atau belajar dari YouTube itu bagus, baik. Oke. Ya, dua itu aja dulu lah. Mau pilih mana? Mau pilih homework banned or learning from YouTube is good? Mau pilih mana topiknya? Ya, dibuat semacam expression of agree-nya. Mau yang pro atau yang kontra terkait dengan isu. Jadi kakak jelaskan. Atau sebelum kakak jelaskan, tinggal kalian pilih dulu. Mau yang homework banned-nya dulu atau learning from YouTube is good? Pilih temanya. Sheryl, coba. Learning from YouTube. How about you, Nela? Sama. Jadi Caca, otomatis ngikut ya. Karena dua berarti satu tidak. Oke, kita bahas tentang dua ini. Learning from YouTube is good. Berarti kalau yang pro dia memakai agree, berarti dia setuju dengan. Ya, kalau kita belajar lewat YouTube itu bagus. Ataupun ada yang kontra, berarti dia memakai disagree. Ya. Jadi kakak beri waktu kurang lebih kan kalau reading comprehension itu 35 sampai 40. Jadi productionnya 10 menit. Bisa. Bikin aja kata-kata dari bahasa Indonesia dulu baru ke bahasa Inggrisnya. Kalau ada yang gimana? Ya boleh. Bebas saja. Yang jelas nanti kalau ada kata-kata yang ingin kita ungkapkan tapi tidak tahu bahasa Inggrisnya, tinggal bertanya sama kakak aja, ya. Oke. Atau bisa juga kita bikin atau ungkapan-ungkapan tersebut kita cari di Google bahasa Inggrisnya. Bisa dipahami? Oke. Jadi masing-masing learning from YouTube is good. Bagaimana? Apakah kalian pro terhadap isu itu, topik itu atau tidak? Itu aja, ya. Dengan cara merangkaikan kata-kata dalam bahasa Inggris. Kalau mau lebih gampangnya, tulis saja bahasa Indonesia dulu, baru kita translatekan ke dalam bahasa Inggris. Itu aja. Bisa dipahami? Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lakukan itu? Dalam teksnya itu ketahuan kalau kita pro. Kalau kita pro pasti pilih yang ini kan. Nah, kalau kita kontra pilih yang ini. Itu ya. Sambil dicatat, kakak juga minta izin juga Caca ya, kakak mau foto. Gak apa-apa ya, apa ya?
Ini Caca nama lengkapnya yang Salsabila ya. Finish. Oke, you first Nela. Oke, tapi Nela mungkin dalam menjelaskan. Oh ya, sebelum kita masuk ke opininya masing-masing ya, kakak ingin ingatkan yang pertama, masing-masing opininya itu boleh dikirim foto itu tulisannya. Boleh ya, apa ya? Nah, tulisannya itu silakan dikirim di WA-nya kakak ini. Silakan dicantumkan nama-nama tak. Boleh kita tulis di argumenta itu di kertas tak, boleh kita ketik bilang tapi katanya aku ini siapa punya Seril, punya Naila atau Caca, baru kirim ke WA-nya kakak. Saya masing-masing dari argumennya baik itu pro atau kontra, tidak apa-apa dikirim aja, gitu ya. Oke, so first yang pertama kakak juga izin untuk foto adik-adik sembari kita ungkapkan pendapat. Saya ada video ini, foto aja. Karena kalau video ini pasti malu-malu kita nanti. Jadi foto aja. Umpamakan kita sementara menjelaskan pendapatnya kita. Nah ini bagian dari simulasi LD dan legislatif yang dimana harus ada itunya, harus ada dokumentasinya. Oke, siapa dulu tadi ya? Silakan stand up please for Nila and the others pay attention for her. Silakan diperhatikan temannya yang lain. Oke, silakan 3, 2, 1 ya. Foto ini sambil kita baca bukunya. Oke. Oke, Nela silakan dibaca. Sambil duduk ya, oke. What is your opinion about learning from YouTube is good? Okay. I agree because learning from YouTube can help us to understand more deeply about material that we don't understand when we study at school. So you pro Yeah. about this. Jadi Naila mengatakan bahwa setuju ya terkait dengan adanya YouTube itu ketika kita mempelajari sesuatu lewat YouTube. Alasannya materi-materi yang ada di YouTube itu lengkap, berarti ya lengkap. And then I want to read your opinion first. Ya, materinya sangat lengkap. Terus kita bisa mengerti
ya mengerti tentang ya materi-materi di sekolah pada umumnya, tetapi dengan penjelasan yang lebih lengkap. Kalau biasanya ketika yang kakak tidak bisa pungkiri kalau kakak mengajarnya kebanyakan ceramah, mungkin ada yang ngantuk atau misalkan kalau yang seperti ini ya kurang menarik. Tetapi ketika disuguhkan yang namanya visual atau contoh-contoh secara visual yang sangat bisa dinikmati, ya mungkin itu menjadi alternatif untuk belajar melalui YouTube. Yang kedua atau ini karena Naila yang kakak tuju, sekarang Naila tuju temannya deh. Siapa yang bisa memberi penjelasan apakah dia pro atau kontra terkait dengan ini? Naila bisa tunjuk. Sheryl, oke, silakan Sheryl. Sama seperti tadi kakak foto ya, sambil berdiri baru membaca ininya. Teks. Ya? Enggak apa-apa ya? Teksnya, ya enggak apa-apa. Oke. Bisa berdiri sambil bukunya aja, jangan HP-nya. Utama. Oke. Ya. Yuk. Oke. Silakan di apakah ya? Ya boleh. Pro atau kontra? Pro, sama ini. Oke. Silakan. Learning from YouTube. YouTube is powerful learning platform with millions of education videos. It provides free and flexible access to knowledge on various subjects from academic to technical skill and personal improvement. One key advantage is accessibility. Anyone with an internet connection can learn at their own pace. YouTube offers a wide range of topics with experts sharing valuable insight through Ya. Engaging videos. videos. Yes. Oke deh. So, the last yang terakhir Caca ya. Alsabila. Silakan berdiri dulu seperti biasa sama seperti temannya yang lain. Oke, saya izin dulu ya. Oke. Dan sambil oke. Good. Oke, silakan ini dibaca argumennya, duduk atau berdiri boleh. Pro atau kontra, Caca? Ya, tidak ada yang bisa pungkiri, mau belajar lewat YouTube bisa ya, lebih mudah dipahami. Oke, tadi kakak sedikit summary dulu, menyimpulkan dari Sheryl tadi, ya sama dengan maksud dari Naila bahwa belajar lewat YouTube itu dapat memudahkan kita mencari video-video yang sesuai dengan pelajaran yang kita ingin cari atau yang kita pelajari. Kalau misalkan ada di sekolah, ada juga beberapa pelajaran yang tidak di sekolah, kita bisa pelajari lewat YouTube. Sembari kita menambah wawasan juga. Oke, bagaimana dengan Caca? Iya, bisa deh. Sebentar. What is your opinion about learning from YouTube? I recommend because there are so many education channels that explain things really well. Kalau ini Caca lebih ini ya, lebih sophisticated, lebih sempurna juga, berkaitan dengan banyak pilihan kalau YouTube. Jadi kalau misalkan kita di sekolah, biasanya kan apa pelajaran di sekolah yang paling sering muncul? Mata pelajaran apa yang ada di sekolah? Selain bahasa Inggris, apalagi? Matematika, apalagi? Bahasa Indonesia, terus fisika, kimia, dan seterusnya yang mainstream. Contoh misalkan Naila sukanya apa? Selain ada mata pelajaran yang disukai? Ada Apa contohnya? matematika. Jadi kalau misalkan Naila ingin ingin mencari materi tentang matematika yang di penjelasan gurunya kurang lengkap atau kurang dipahami, nah kita bisa cari di YouTube. Dan di channel YouTube satu mata pelajaran channelnya banyak, kanalnya banyak ya. Jadi bisa kita ambil channel ini, channel itu, baru kita komparasikan
baru kita dapatkan yang namanya hasil yang memuaskan. Oke, that's it about our materi. Jadi kalian masing-masing, baik Naila, Seril, dan Caca sudah melaksanakan yang tadi ya. Yang pertama, konsep, definition, structure, and features terkait dengan expository teksnya. Kemudian yang kedua, reading comprehension. Nah, tadi reading comprehensionnya kita jelaskan saja secara ringkas saja karena waktu. Kemudian productionnya, nah itu tadi adik-adik sudah melakukan production. Artinya adik-adik sudah menuliskan pendapatnya adik terkait salah satu topiknya di antara dua ini, yakni learning from YouTube is good. Ya, masing-masing sudah menguasai atau menghasilkan produk exposition teksnya. So now silakan adik-adik cek di ininya, kuis pertama, kuis kedua dan kuis ketiga. Masing-masing adik-adik tulis atau kerjakan kuis 1, 2, dan 3-nya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dilihat di yang sudah ininya ya, sudah kuisnya juga, yang kuis 1 aja ya. Kuis 1 silakan dikerjakan post testnya. Oke. Dan jangan lupa selain post testnya, adik-adik silakan ada menu rating di situ. Oke.
Adik-adik bisa merating kakak, ya itu juga termasuk dari expository text tapi dalam bentuk digital. Jadi adik-adik bisa merating kakak bagaimana pengajarannya, bagaimana ininya, apa yang kurang, apa yang bisa ditingkatkan dan seterusnya. Oke, bisa dipahami ya? Dan setelah selesai itu adik-adik bisa silakan setelah ini bisa ada? Masih ada ya? Oke. Kalau gitu setelah ini silakan istirahat sambil tunggu sambil tunggu MT selanjutnya untuk pelajaran selanjutnya. Oke, jadi kakak salam perpisahan dulu karena sementara ini. Oke, thank you very much for your attention today. Jadi terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi pada di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Thank you very much. So goodbye and good afternoon. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good afternoon.